Halo semuanya, Bapak Ibu dosen, tim ASDO, serta teman-teman. Kenalkan, nama saya Alma Raspbestari dengan NPM 2206082303. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, memberikan penjelasan mengenai tutorial pada kali ini, yaitu mengenai attendance, timesheet, contract, dan overtime. Nah, modul ini eh, bergunanya untuk membantu perusahaan dalam mengolah kehadiran dan menghitung gaji overtime karyawan secara efektif. Nah, di sini terdapat perpindahan akun, tapi untuk tutorial perpindahan akunnya mungkin saya tidak akan explicitly memberitahu caranya bagaimana karena sudah dijelaskan oleh tutorial-tutorial sebelumnya. Untuk modul pertama kita akan coba modul attendance. Di sini kita harus memastikan bahwa modul attendance sudah diaktifasi. Kita dapat masuk sebagai administrator, pilih apps, terus search attendance. Di sini saya sudah terinstalasi ya. Misalnya belum, bisa klik activate untuk diinstalasi. Oke, selanjutnya kita akan ke modul attendance dengan salah satu employee kita. Di sini kita akan melakukan attendance untuk 3 employee ya. Yang pertama saya menggunakan employee Robby. Nah, di sini Robby melakukan attendance dengan membuka halaman attendance dan klik tombol check-in. Nah, employee lain yang saya pilih itu Riuh dan Rahmat. Nah, di sini tampilan mereka pada saat check-in. Di sini ada tulisan check-in at, waktunya jam berapa. Setelah itu kita akan coba melakukan check out. Di sini saya check out. Sebagai contoh saya melakukan check out pada Robby. Nah di sini dibilang bahwa check outnya pada jam berapa dan berapa durasi waktu ia bekerja pada hari itu. Oke. Kemudian kita dapat login sebagai admin untuk melihat data report kehadiran karyawan. Nah di sini kita kembali ke attendance, terus klik pada navbar attendance yang di sebelah sini. Tulisan attendance. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import agar bisa memasukkan data attendance dengan lebih cepat. Di sini kita akan klik favorites dan nanti akan ada drop down yang tulisan import records. Kita dapat klik upload file dan klik test. Saya itu klik import. Kalau misalnya tulisan everything seems valid, bisa langsung klik import dan nanti data-datanya akan langsung masuk di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi terhadap extra hours dengan cara klik configuration yang di sini. Dan di bawah sini ada tulisan extra hours. Kita dapat centang dulu. Nah, akan muncul field-field lainnya. Di sini saya setnya 28 tanggal 30 2044 dan tolerance allowance 90 menit dan in favor of employee-nya itu 20 menit. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melihat grafik ya dari attendance karyawan kita. Di sini saya masuk ke halaman reporting. Nah, di sini saya minta untuk menampilkan kehadiran September karena data yang tadi dimasukkan ada yang bulan September. Nah, di sini dapat dilihat grafiknya bahwa ada warnanya ya, yang menandakan info yang berbeda. Robby warna biru tua, Rahmat warna oranye, dan Rio warna biru muda atau sedikit abu-abu ya. Nah, di sini menunjukkan durasi kehadiran setiap karyawan berdasarkan waktu check-in dan check-out. Nah, di sini Robby dapat dilihat memiliki durasi yang kehadiran yang lebih tinggi daripada yang lain. Pada hari 23 September dia bekerja lebih dari 12 jam. Pada tanggal 24 dia sedikit bekerja lebih lama dibandingkan Riuh dan Rahmat. Untuk modul selanjutnya yang kita akan eksplorasi adalah modul timesheets. Nah, di sini kita masuk ke modul timesheets. Nah, gunanya apa? Gunanya ini untuk mencatat kegiatan karyawan agar mudah untuk dipantau, terutama dipantau oleh manajer
Nah, di sini seharusnya modul timesheet-nya sudah teraktivasi seperti modul sebelumnya, namun apabila belum dapat menemukan langkah sebelumnya seperti pada attendance jika belum teraktivasi. Intinya cari modul timesheets di apps dan setelah itu klik tombol activate. Nah, kemudian kita akan membuka halaman timesheets dengan dipilih menu drop down sini dan ada tulisan timesheets, kita dapat langsung klik aja. Nah, setelah itu kita akan membuat timesheet baru. Oh, di sini sebelumnya saya login sebagai Robi karena itu merupakan employee yang desain. Nah, di sini kita dapat mengklik eh, kita dapat klik new dan membuat baru. Di sini saya mengisinya dengan project donasi lini masa Q4 task dengan description-nya. Nah, setelah itu kita dapat melakukan seperti sebelumnya, kita dapat melakukan import sehingga dapat memasukkan data yang lebih cepat. Di sini saya mengimport beberapa hal ya, beberapa tambahan mengenai project lini masa untuk uh, timesheet-nya milik Robi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import sehingga ini deh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke extra modul HRMS Overtime. Di sini kita akan melakukan aktivasi modul, tapi sebelumnya kita harus terlebih dahulu modul extra HRMS Overtime. Nah, kita dapat coba buka link ini. Kita dapat download untuk versi 16. Nah, kita akan seperti tutorial sebelumnya, kita dapat memindahkan file yang di zip tersebut ke directory adds-on dan tambahkan kode berikut pada manifest LP milik Ormes Core. Itu seperti ini, Ormes Overtime. Nah, selanjutnya pastikan dulu bahwa Panda terinstall pada laptop. Kita dapat mengenal kode ini. Nah, setelah itu kita dapat masuk sebagai administrator ke apps, update apps, search overtime, dan seharusnya ada. Nah, jika kalian tidak dapat masuk ke apps atau ternyata tidak ada sedikit error, kalian bisa membukanya dengan halaman web debug through untuk agar dalam mode debug ya. Jadi tidak butuh ke settings karena saat itu setting saya error dan saya harus melakukannya dengan cara ini. Nah, setelah itu kita dapat membuka kontrak employees. Nah, kita harus memberikan akses administrasi ke Rio sebagai product manager. Untuk caranya, kita dapat masuk sebagai administrator, buka settings, manage users, pilih Rio, dan set administrator untuk modul kontrak seperti ini. Ini modul kontraknya di atas ya, bukan Rio, maaf. Nah, setelah itu kita akan masuk sebagai Rio dan membuka modul employees, memilih Robi, dan setelah itu kita akan klik Zero Contracts untuk masuk ke halaman contracts. Nah, kemudian kita akan klik Create untuk membuat kontrak baru. Nah, isi field sesuai ketentuan, dan dalam salary information kita akan mengisi wage, day wage, hour wage, seperti yang tertera di bawah ini, 8 juta, garis 70 untuk day wage-nya, hour wage-nya 46.000. Nah, kita dapat melihat kontrak kita di halaman utamanya, public contract history, dan untuk menjalankan kontraknya, kita dapat klik uh, klik running ya, yang ada di atasnya, yang ada di sini, kita dapat langsung klik running saja untuk mengubah uh, dari new menjadi running. Nah, setelah itu kita akan memberikan akses kepada employee kepada employee kita Robi dengan akses employee manager. Kita ke administrator store, buka settings lagi, manage employee, Robi set ke employee manager untuk melakukan contracts. Oke, nah ini ada skenario request overtime. Nah, sebelum menemukan kita akan melakukan pengaturan untuk menyamakan perhitungan waktu dan upah lembur yang sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk ini kita sebagai administrator dapat membuka overtime request, overtime types yang ada di navbar, dan klik new. Nah, di sini kita akan mengisi sesuai contoh berikut.
Oke, selanjutnya kita akan membuat request overtime dengan melalui akun Robby. Nah, di sini kita akan buka overtime request lagi, klik tombol new, dan isi field yang sesuai, kemudian kita akan klik submit to finance yang ada di pojok sini. Nah, kemudian kita akan masuk ke overview sebagai manager production untuk mereview request overtime milik Robby. Nah, kita akan masuk ke modul yang sama, klik overtime, dan yaitu ya request overtime ya, overtime request maaf, dan klik overtime request milik Robby. Di sini kita akan set overtime type menjadi cash hour. Nah, Audo akan melakukan kalkulasi secara otomatis. Dan di sini Rio akan melakukan pengecekan, dan karena informasinya sudah sesuai, kita dapat menyetujui overtime request ini. Kita dapat langsung klik tombol approve yang ada pada kiri atas untuk menyetujui, yaitu yang ini. Tombol yang ini. Nah, ini tampilan saat sudah di approve. Jadi bukan waiting lagi, tapi approve. Oke, kemudian untuk kita akan masuk ke modul payroll untuk membuat payslip milik Robby. Di sini kita akan buka halaman payroll, bisa diakses melalui logo ini ya. Nanti akan ada drop down, bisa pilih payroll saja. Klik new dan isi period sesuai ini. Dan seharusnya setelah itu akan langsung diisi informasi mengenai payslip-nya milik Robby, termasuk overtime yang tadi kita buat. Yaitu ini, dengan kodenya OT100. Mautnya kontraknya. Nah, pada skenario lain, kita akan mencoba apabila request overtime-nya ditolak. Nah, di sini kita akan masuk sebagai Rahmat dan membuka halaman overtime request. Dan di sini kita membuat request baru lagi sesuai di form yang sesuai dan akan klik submit to finance. Nah, kemudian kita kembali ke akun Rio untuk melakukan pengecekan dan atas permintaan overtime request yang baru. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata dalam skenario ini pengajuan yang dilakukan tidak sesuai dengan jam kerja yang ada. Sehingga Rio ini melakukan penolakan dengan menekan tombol review sebelah kiri atas sehingga menjadi seperti ini. Jadi bukan approve tapi reviews. Ada tombolnya di sebelah sini. Oke, dengan itu tutorialnya selesai. Kemudian saya akan mencoba eh, pertanyaan ya, dengan membanyakkan data yang ada perlu dilakukan import. Nah, di sini ada link Google Sheet-nya sudah saya buat. Oke, untuk 3 employee kita yaitu Robby, Rio, dan Reby. Nah, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours menurut attendance. Nah, bedanya itu uh, tolerance time in favor of company ini jumlah waktu yang tidak dihitung sebagai lembur bagi karyawan. Misalnya tadi kita setting toleransinya ke 90 kan ya. Berarti jika karyawan bekerja 50 menit lebih lama, waktu tersebut tidak termasuk lembur. Nah, untuk tolerance in favor of employee, ini adalah jumlah waktu yang diberikan pada karyawan sebagai toleransi jika mereka bekerja kurang dari jam kerja yang ditentukan. Misalnya tadi kita settingnya kan 20, berarti misalnya kita kerja, uh, kita selesai kerja 9 menit lebih awal, itu kita tidak akan dikenakan penalti. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara overtime request dengan type cash dengan leave. Nah, kalau misalnya cash ini diberikan kompensasi finansial di mana karyawan akan menerima pembayaran tunai eh, untuk kompensasi dan waktu lembur. Dan kalau leave ini yang diberikan merupakan kompensasi waktu cuti, di mana karyawan akan menerima alokasi cuti tambahan sebagai kompensasi untuk waktu lembur yang harus dikerjakan. Nah, di sini saya belum menambahkan mengenai apa yang sudah saya pelajari di lab ini seperti lab-lab berikutnya ya. Seperti lab appraisal, seharusnya ada seksi penjelasan apa yang refleksinya ya. Oke, mungkin saya akan coba untuk refleksi sendiri di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya mempelajari mengenai beberapa modul baru, yaitu attendance, timesheets, contract, dan overtime. Di sini saya mempelajari mengenai bagaimana attendance itu
dilakukan pada suatu perusahaan. Di sini mereka dapat check-in dan check-out dan, secara otomatis sudah, dimasukkan ke sistem agar bisa dilihat seperti grafiknya seperti ini. Nah, di sini, eee, untuk tahu employee kita melakukan apa saja, kita dapat menggunakan timesheets untuk keep track, untuk manajer keep track tentang apa yang employee kita lakukan. Nah, bagian kontrak dan overtime ini menentukan, eee, kesepakatan antara kedua, kontrak ini, kesepakatan, eee pemerintah, ada hubungannya dengan pemerintah, perusahaan, dan juga employee kita ya untuk, mengatur beberapa hal seperti kompensasi overtime, seperti yang di bawah ini. Nah, overtime juga akan diberikan sebuah kompensasi dapat berupa cash dan dapat berupa leave ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk tutorial kali ini mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, video ini. Saya harap, berguna dan, saya izin undur diri. Terima kasih.